Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pengajian kitab Nashaikhul Bab kali ini bab busulasi, bab yang ketiga, makalah yang kedua. Langsung aja. Bab busulasi, makalah yang kedua dalam kitab kuning, kitab kuningnya halaman 89. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu, adapun maqalah yang kedua, an Abi Bakr as-Siddiq, itu dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun la tudrabu bisalasin. Salasun, adapun tiga sesuatu, la tudraku, itu tidak bisa didapat, bisalasin, dengan tiga sesuatu pula. Ai salasu khisalin la tutlabu bisalasati asya. Ini tafsirannya begitu. Artinya ada tiga sesuatu yang tidak bisa didapat dengan tiga sesuatu pula. Artinya tiga sesuatu yang belakang ini tidak menyelesaikan. Yang pertama, al-ghina bil muna. Al-ghina, satu, yaitu kaya. Bil muna, dengan angan-angan atau keinginan saja, harapan. Kata muna itu ditafsiri di sini bidhammil mimi, dengan dibaca dhammah mimnya, jadi muna. Itu jam'u maniyatin, jamaknya lafadz maniyah, mufrad maniyatu. Ai fala yaksulu, artinya tidak bisa berhasil, al-ghina, suatu kekayaan, bil amani, hanya dengan keinginan atau harapan saja. Bal bil kismati, akan tetapi bisa dicapai dengan kismah. Kismah itu ya bagian, anugerah dari Allah, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Yang kedua, wasyababu, sifat muda, ya pokoknya usia muda. Sabab itu artinya sifat muda. Bil khodobi, dengan cara mengecat rambut, maksudnya mengecat rambut dulu. Fala yaksulu, maka tidak akan berhasil, tidak berhasil apa asyababu, sifat kemudaan, sifat muda. Bi khadha'i basri, bi khadhabil sya'ri, ya, bi khadhabil sya'ri, dengan cara mengecat rambut atau nyemir kalau bahasa sekarang. Bil khana'i, dengan pacar atau yang sejenis semir, wa nahwihi, dan sejenisnya. Nomor 3, wasyihatu, dan sehat, kesehatan. Bil adwiyati, kelawan bil adawiyah, gitu, kelawan tombol atau obat. Fala taksulu, maka tidaklah bisa berhasil, as-sihhatu, suatu kesehatan, binafsil adwiyati, dengan lantaran obat itu sendiri. Bal,
bi syifaillahi ta'ala, akan tetapi dengan kesembuhan yang diberikan Allah Ta'ala. Ini makalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, 3 sesuatu ini tidak akan berhasil didapat dengan 3 perkara, dengan 3 sesuatu pula. Yang pertama, kekayaan, sugih, itu tidak akan bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Atau mindset kita mungkin selama ini ya, sugih bisa didapat dengan usaha keras, kerja siang malam. Ternyata mindset itu pun juga salah, meskipun itu sebagai perantara, karena kekayaan itu hanya terwujud bil kismati minallahi ta'ala, karena sudah bagian atau pandum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kurang dari persen sudah nggak bisa, atau lebih dari ketentuan nggak mungkin bisa. Jadi itulah rezeki, termasuk kekayaan. Biar toh kerja keras siang malam, mungkin bahasa kita kaki dipukul, pakai kepala pakai kaki, nggak tahu waktu, hujan kehujanan, panas kepanasan, budal berangkat kerja pagi, anaknya masih tidur, pulang sudah sore malam, anaknya sudah tidur. Jadi tahu-tahu kok anakku wis gede, nggak tahu loh anaknya. Berangkat kerja anaknya masih tidur, karena memang berangkatnya pagi betul, pulangnya malam, anaknya sudah buru tidur. Ya. Itu pun juga nggak ada jaminan untuk jadi orang kaya. Jadi kekayaan itu sudah dipasti oleh Allah, dan itu bagian atau sebagai ya pantun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa tertukar, sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Itu nomor 1. Jadi kesan yang disampaikan oleh Abu Bakar, maksudnya ternyata anggapan kita selama ini tentang kekayaan hanya bisa didapat dengan kerja keras atau usaha, itu ternyata terbantah. Kalau toh memang kerja, pada kenyataannya biasanya wong nek sing duit kan wong sing kerja, yaitu sebagai lantaran aja, juga perantara. Bahkan banyak mindset yang selama ini perlu dibenahkan, termasuk kita kenyang itu lantaran nasi, dan itu salah. Karena banyak orang makan nggak kenyang, makan nasi nggak kenyang. Kalau mindset umpamanya orang menganggap bahwa oh yang kaya itu memang orang bekerja, berarti orang yang selama ini yang bekerja itu wajib kaya, no, kalau begitu. Ternyata juga ada yang masih kurang, bahkan hidupnya masih dalam bawah kemiskinan, karena ya memang rezekinya sudah tertakar. Itu yang satu, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wasyababu bil khadabi, bisa dibaca khidabi, artinya sifat muda, usia muda itu tidak mungkin bisa dikembalikan atau dipertahankan
hanya dengan cara mengecat rambutnya. Ya mungkin sekedar pengaruh kecilnya, wah ini nek gelem nganggo coroku 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Itu kan pembohongan publik dari sini kan. Jadi nggak bisa diakali begitu. Karena semua itu sudah ya pantum dari sana, bagian dari Allah. Kemudian yang ketiga as-sihah, kesehatan itu. Ya selama ini mungkin kesehatan wajib kita pelihara dan syukuri. Namun pada saat kita sakit atau tidak fit, kemudian anggapan kita itu lantaran obat bisa sehat. Ini tentu anggapan yang salah pula. Obat sebagai perantara, karena banyak orang yang minum obat ternyata juga nggak sembuh pula, juga nggak sehat pula. Oh berarti obat tidak satu-satunya solusi untuk sehat. Ya berarti yang sehat, kesehatan itu berarti ya pemberian Allah. Itu aja. Intinya begitu. Bal syifa ilahi ta'ala. Lantaran obat bisa jadi Allah memberi kesehatan. Yang jelas sih Allahnya jangan sampai ketinggalan. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi, jangan sampai nyinggung Allah. Allahnya di depan. Obat jangan. Ya Allah, niki namung lantaran mawon. Lan di kesehatan atau kesembuhan panjenengan. Nek ngomong putrek nek ya ngono kuwi. Makanya kalau maca bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah itu berarti kan ingat Allah SWT. Itulah makalah yang kedua dari bab sulasi dari Abu Bakar As-Siddiq